Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini bersama saya Ramlah Lulis, kita akan membahas materi akuntansi dasar untuk KD 3.7 dan 4.7, yaitu memahami dan mengelompokkan transaksi bisnis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, ada baiknya kita lihat dulu bagan materi pembelajaran dalam pertemuan kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah 1. Mengenai pengertian transaksi bisnis. 2. Jenis-jenis transaksi bisnis. 3. Transaksi bisnis pada perusahaan jasa. 4. Transaksi bisnis pada perusahaan dagang. 5. Transaksi bisnis pada perusahaan manufaktur. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai setelah pembelajaran selesai, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian transaksi bisnis. 2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis transaksi bisnis. 3. Siswa dapat memahami pengaruh transaksi bisnis pada proses pencatatan. Kemudian, siswa dapat mengklasifikasikan transaksi bisnis. Kemudian, siswa dapat memberikan contoh transaksi bisnis pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama mengenai pengertian dan jenis-jenis transaksi bisnis. Transaksi bisnis adalah aktivitas suatu kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasionalnya. Misalnya, menerima setoran awal dari pemilik, meminjam uang dari luar perusahaan, membeli gedung dan peralatan, membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, dan menjual produk yang dihasilkan. Sedangkan jenis-jenis transaksi bisnis ini ada dua. Yang pertama, transaksi internal, dan yang kedua, transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, penggunaan perlengkapan, penggunaan mesin, pembayaran gaji, prive, setoran modal, dan lain sebagainya. Sedangkan transaksi eksternal adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam suatu perusahaan yang melibatkan pihak dari luar perusahaan. Contohnya adalah pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang, pembayaran beban, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai transaksi bisnis pada perusahaan jasa. Transaksi bisnis terjadi di semua jenis perusahaan, termasuk di dalamnya adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menjual atau menawarkan produknya dalam bentuk jasa kepada masyarakat luas. Jadi contohnya di sini adalah menerima uang dari pemilik perusahaan, menerima uang dari kreditur atau bank saat penerimaan peminjaman, kemudian pengeluaran untuk membeli aset dan membayar beban, penjualan jasa untuk memperoleh penghasilan, pembayaran utang perusahaan kepada kreditur, pengambilan aset yang ditanamkan oleh pemilik. Itulah beberapa contoh transaksi yang terjadi di dalam perusahaan jasa. Selanjutnya, transaksi bisnis pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dan menjualnya kembali tanpa menambah dan mengurangi nilainya. Contoh perusahaan dagang antara lain supermarket, distributor, retailer, dan pengecer.
Ada beberapa contoh transaksi yang terjadi di dalam perusahaan dagang, antara lain 1. Pembelian, 2. Biaya angkut pembelian, 3. Retur pembelian, 4. Potongan pembelian, 5. Penjualan, 6. Retur penjualan, 7. Potongan penjualan, 8. Biaya-biaya. Kita lanjut transaksi bisnis pada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi. Ada beberapa contoh transaksi yang terjadi dalam perusahaan manufaktur, antara lain 1. Pembelian bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Jadi dalam pembelian bahan baku ini dapat dilakukan secara kredit maupun tunai, atau sebagian kredit dan sebagian tunai. 2. Pembayaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terjun langsung dalam proses produksi. Pembayaran tenaga kerja langsung akan membentuk akun biaya tenaga kerja langsung. 3. Pembayaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini terjadi sebagai akibat dari berbagai aktivitas pendukung produk. Contohnya seperti pembelian bahan penolong, penyimpanan barang di gudang, penyetelan mesin, dan pembersihan tempat kerja. 4. Penjualan barang jadi. Barang jadi yang telah melalui proses produksi akan dijual. Penjualan barang jadi dapat dilakukan secara tunai, kredit, maupun kedua-duanya. Penjualan inilah yang menjadi pendapatan bagi perusahaan manufaktur. Cukup sekian video pembelajaran untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.